Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi mata kuliah, ya, namanya Creative Thinking. Ini kebetulan kita baru pertemuan pertama, jadi saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester kita. Pertemuan kita, ya, ada 16 kali pertemuan. Nanti di pertemuan 8 dan 16 kita akan tes, ya, UTS dan UAS. Adapun bahan kajian yang akan kita pelajari, yang pertama pemikiran kreatif, yang kedua proses dan teknik berpikir kreatif, yang ketiga metode Scamper, brainstorming, ide dan teknik kreatif, dan juga Eisenhower dan mapping. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Oke, di pertemuan ini, ya, saya akan masuk ke metode Scamper. Oke, kita akan masuk ke materi. Ya. Ini adalah metode teknik berpikir kreatif, metode Scamper. Ya, apa itu Scamper? Ya, singkatnya adalah Scamper adalah teknik untuk mengubah benda, produk, jasa, dan proses untuk menjadi sesuatu yang baru. Pada awalnya, imajinasi, fiksi maupun mimpi adalah cara terbaik untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin. Metode Scamper membantu kita untuk membuat ide yang tadinya sifatnya abstrak menjadi abstrak atau memiliki konsep. Scamper adalah akronim dari substitute, combine, ada add, modify, put the other use, eliminate, rearrange atau reverse. Untuk menggunakan teknik ini harus terlebih dahulu kita menentukan permasalahan secara spesifik. Ketahuilah, ya, ketika kita menghadapi sebuah problem, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ajukan pertanyaan yang tepat. Selanjutnya baru kita bisa mencari ide. Dan setiap langkah yang kita lakukan, kita harapkan apa yang akan muncul berikutnya. Substitute, ya, adalah kita mengganti produk, ya, dari sisi material. Contoh misalnya ada di samping kita. Kira-kira apa bedanya itu antara lemari yang satu dengan lemari yang satunya lagi? Ya, silakan. Yang satunya dari kayu, yang satu. Oke, dua-duanya sama-sama dari kayu, gitu kan? Ada lagi yang lain? Ya, ukurannya, ya, bisa yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, gitu ya. Oke, ada lagi? Satunya dua pintu, satunya dua atau tiga? Tiga. Oke, ada lagi yang lain? Yang satu dia old fashion, yang satu dia modern, ya. Yang satu dia vintage, ya kan? Nah, yang satu dia minimalis, gitu kan? Nah, yang satu dia bisa di knockdown, bisa dirakit, yang satu nggak bisa. Yang satu enteng, yang satu berat. Yang satu bisa ditaruh di tempat yang umum, yang satu nggak bisa. Ya. Jadi dua benda ini secara fungsi kita bilang secara konsep dia sama, tetapi secara material dia berbeda. Maka dari itu Scamper menuntut kita untuk mengubah yang satu menjadi yang satu atau sebaliknya. Dengan apa? Dengan konsep yang sama. Di dunia ini banyak konsep.
Ya, ada konsep bangku, ada konsep meja, ya kan? Misalnya saya tanya, meja, gitu kan ya? Meja kakinya berapa? 4. Karena dari dulu sampai sekarang kalau kita gambar meja, kakinya 4. Sekarang meja kakinya bisa lebih dari 4. Ada yang 6, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 malahan ya. Nah, konsep meja tetap sebagai meja, tetapi secara material, bentuk, model berbeda-beda. Nah, maka dari itu tugas dari substitut adalah dia mengubah materialnya, gitu, ya. Yang tadinya dia mahal, dia menjadi murah. Yang tadinya dia susah, menjadi gampang, gitu. Nah, lalu ada substitut yang bisa kita masukkan ke bidang media lain. Nah, biasanya substitut yang ini kita pakai di media iklan. Ya, kita lihat ya di sebelah di bawah ini. Ya, ini kira-kira gambar apa nih? Baterai. Ada lagi yang lain? Gambar apa kalau selain baterai yang kita lihat? Jalan layang ya, jalan layang. Dia sebagai tiangnya. Bayangkan tiang-tiang yang ada di jalan itu yang banyak itu kita jadikan media iklan. Ya, berarti kita bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk kita manfaatkan gitu kan. Nah, tetapi di gambar ini ternyata kita bisa memasukkan ya berbagai makna juga gitu. Yang pertama, makna yang pertama ya adalah si baterai dia menopang jalan layang. Nah, sedangkan jalan layang itu ya dia mempunyai makna simbol kemajuan. Ya, jadi kalau ada jalan layang, kereta api, bawah tanah segala macam, semua yang sifatnya transportasi itu menunjukkan bahwa satu negara, satu kota itu maju, gitu kan? Nah, kalau misalnya ada baterai dia menopang simbol kemajuan, berarti baterai ini mendukung kemajuan teknologi, kemajuan kota itu sendiri. Gitu. Jadi maknanya jadi double, gitu kan? Tidak hanya satu, tidak hanya dia beriklan, tapi dia mau ngasih tahu sama semuanya bahwa baterai ini dia setuju dengan pembangunan kota, gitu. Oke, C-nya di dalam scamper namanya combine. Nah, combine adalah kita mengkombinasikan, ya, mengkombinasikan antara satu dengan yang lain. Contoh yang paling sederhana, ya, ada yang namanya balmut, apa tuh? Balmut, bantal, selimut. Dia bisa jadi bantal, dia bisa jadi selimut, gitu kan? Atau sofa bed, dia bisa jadi sofa, bisa jadi kasur, gitu kan? Nah, berarti ada dua konsep yang dijadikan jadi satu. Itu namanya combine. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan HP yang kita punya itu, ya, itu sebenarnya juga perpaduan dari beberapa konsep, dari puluhan konsep, ya. Ada jam, ada kamera, ada apa lagi itu, banyak ya di HP itu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa smartphone adalah super konsep, gitu ya. Konsep yang semua itu gabung di satu. Oke. Scamper A-nya adalah Adam. Dia beradaptasi. Misalnya begini. Dulu kalau kita mau tamasya, ya, kita mau nyari air panas, kita nggak masak, ya, tapi kita bawa termos, gitu kan. Nah, sekarang nggak hanya termos doang yang kita bawa, ya. Kalau dulu termos isinya kan air, ya. Sekarang nggak hanya air panas doang yang kita bawa, tapi makanan panas yang masih kita bawa, gitu. Bikinnya di rumah, tapi kita masih bawa ke tempat tamasya segala macam. Makanya dibuatlah tuh banyak peralatan, ya, yang bisa menjaga suhu, ya, suhu makanan, ya, itu yang dipakai sama fast food ojol itu, ya, gitu. Jadi dia mengadaptasikan, ya, seperti pemanas tapi bisa dibawa. Ya. M-nya di scamper adalah modify. Modify dia bisa mengecilkan, dia bisa membesarkan, kan gitu ya. Misalnya contoh, kalau kita misalnya kita kos atau rumah kita kecil, ya kita nggak perlu beli
kulkas gede-gede. Ngapain kita beli kulkas 4 pintu, gitu kan? Mendingan kita beli kulkas 1 pintu aja udah cukup ya. Yang penting buat minum segala macam. Nah, akhirnya konsep kulkas yang selama ini yang kita tahu minimal itu ada 2, akhirnya dia cuma ada 1. Tetapi ketika kita ke mall, ketika kita ke Alfamart, Indomaret dan sebagainya, kita nggak akan menemukan tuh kulkas cuma 2 pintu. Pintunya banyak tuh. Berarti dia mengubah konsep kulkas yang tadinya cuma 2 banyak kan gitu kan? Nah berarti di konsep Codify kita mengubah gitu ya. Bayangkan kalau misalnya di mall itu isinya kulkas kalian semua tuh ya, itu ada berapa kulkas tuh? Ada banyak tuh berjejer gitu kan? Akhirnya kan nggak good looking ya. Nah, akhirnya dibuat tuh satu konsep ya, kulkas banyak pintu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen di rumah, saya mau bikin kulkas 20 pintu, itu kayak di mall nanti tuh ya. Jadi di rumah dipakai buat apa namanya, yang di mall dipakai buat di rumah tuh ya, kalau mau ya. Oke, put the other use. Jadi kita ya itu membayangkan bahwa konsep pendingin atau kulkas, tapi kita bawa ke ruangan gitu ya. Bukan berarti kamu tinggalnya di kulkas ya kan, tapi maksudnya konsep pendinginnya yang kita masukkan ke dalam ruangan. Jadi ruangan kita jadi dingin seperti dinginnya kulkas ya. Eliminate adalah sama ya seperti modify itu tadi ya, tapi dia menghilangkan gitu ya, menghilangkan. Misalnya kalau misalnya kita membuat sesuatu gitu ya, yang tadinya lemari ada pintunya ya, tetapi sekarang kita mau bikin lemari yang nggak ada pintunya, berarti kan kita menghilangkan fungsi itu ya. Misalnya kita mau membuat pintu itu ya, itu tadinya cuma apa namanya, buka tutup ya. Kalau sekarang pintunya kita eliminasi, dia muter gitu ya, pintunya muter, jadi dia mengeliminir tempatnya gitu ya, jadi lebih mudah, jadi nggak perlu buka lagi, cuma dorong aja kan gitu ya. Rearrange, kita mengatur ulang ya, yang tadinya ya semua yang kita buat gitu ya, karena kita bisa atur ulang ya. Misalnya contoh, dulu kalau misalnya kita ke dapur gitu kan, ke dapur itu udah pasti ada tuh, ada kompor, ada segala macam ya. Sekarang kompornya ya berubah jadi jadi microwave kan gitu kan ya. Terus pemanggangnya yang tadinya di atas jadinya di bawah. Tempat nyuci piring udah nggak nyuci lagi, dicuciin gitu ya. Terus apa lagi? Bahkan mungkin nanti kalau nanam nanam di rumah mungkin bisa kali ya. Nanam di rumah kan pohonnya turun ke bawah kan gitu kan, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi nanamnya di atas, nanti buahnya turun gitu ya, tinggal dicabut doang ya. Mungkin aja ya kalau misalnya kita mau bikin gitu ya. Oke. Reverse. Nah, reverse ini biasa dipakai di iklan. Ya, ini yang paling mudah dari scamper gitu ya. Yaitu kita mengidekan segala sesuatunya itu reverse, dibalik. Gitu ya. Mungkin kalau dulu kalian pernah masuk ke dalam satu wahana ya, yang modelnya dibalik. Ya, satu kayak semacam ups and down itu ya. Jadi bangkunya di atas gitu ya. Nah, ini konsep yang dipakai ini konsep reverse gitu. Nah, bahkan di sini kita bisa lihat tuh, ini gambar apa nih? Oke ya, gambar peti mati. Peti mati pas dibuka isinya apa tuh? Kaki gitu ya, sepatu isinya. Ya, padahal harusnya di atas itu kepala. Ya, berarti dia mau ngasih tahu yang penting itu sepatunya kan gitu kan? Ya, bukan orangnya tapi sepatunya gitu. Ya, sama ini juga nih. Ini apa ini? Minuman keras ya, minuman keras ya, minuman keras kan ini apa namanya? Bir gitu ya, bir. Nah, iklan bir ini ya, kan biasanya busa itu adanya di atas kan? Nah, sekarang busanya di bawah, ya. Berarti dia mau ngasih tahu kalau busanya berat banget gitu ya, atau minuman itu enteng banget, saking entengnya lebih enteng daripada busa gitu ya. Nah, ini berarti dia mau ngasih tahu kalau ini minuman keras ya. Itu kalau mabok nggak mabok banget gitu kali ya. Jadi dia membuat iklan ya, yang kita terima aja dia maunya apa ya, yang minum ya haram ya gitu ya. Oke. Ya, nanti setelah ini ya, sebelum kita pertanyaan, nanti saya akan kasih tugas ini latihan. Nanti kita akan berkelompok ya, masing-masing 4 kelompok gitu ya. Oke.
Silahkan dari kalian yang ingin bertanya, monggo. Ya, silakan. Tanya apa aja. Bebas. Ada? Ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung. Gak apa-apa, tanya aja. Gitu. Wah Pak, saya mau nanya ini gitu. Boleh? Silakan. Ya, reverse. Harusnya bisa. Semua benda itu, ya, konsepnya itu bisa di reverse. Nah, ini juga nih. Kalau kita lihat nih ada proyektor itu taruhnya di bawah, tapi kan sekarang taruhnya di atas ya. Gitu. Jadi semua konsep bisa di reverse. Ya. Karena ini kan konsep, dia metode untuk mengubah konsep, gitu. Jadi scanner itu kamu punya konsep apapun, dia yang akan melakukan itu, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Seputar iklan yang ada di luar juga boleh. Apakah ada hubungan dengan scamper gitu? Silakan. Ya, mungkin kita selama ini menggunakan scamper, tapi kita nggak sadar, gitu ya. Kita menggunakan itu tiap hari, gitu ya. Ya, misalnya kita menggunakan yang kalian pakai ini, apa namanya, tas, gitu kan? Nah, tas itu, ya, sekarang modelnya adalah dia sudah anti air, kan begitu kan ya? Terus habis itu bahkan tadinya bisa ditenteng begini, ya, nanti bisa dirubah jadi dua model, misalnya gitu ya. Atau tasnya nanti satunya ada rodanya, gitu kan, bisa ditarik. Jadi dari satu ide, dari satu yang konsep yang sudah ada, kita bisa tambahkan atau kurang-kurangkan gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan metode scamper ya, supaya kita mengubah konsep yang sudah ada, gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.